Konflik agraria menjadi konflik yang tak kunjung reda di negeri ini. Data Konsorsium Pembaruan Agraria menyebut 2.710 konflik agraria terjadi setidaknya dalam 10 tahun terakhir. Sedikitnya, 1.615 orang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya. Sektor perkebunan, terutama kelapa sawit, selalu menempati posisi teratas penyumbang konflik agraria di Indonesia. Jika ditarik ke belakang dalam satu dekade terakhir, sektor ini menyumbangkan 99 kasus dengan luasan wilayah konflik mencapai 377.000 hektar dan mengakibatkan korban terdampak sebanyak 141.000 keluarga. Perluasan area perkebunan yang masif atas nama bisnis dan investasi kerap memicu konflik antara perusahaan dengan masyarakat. Penyerobotan lahan, janji-janji korporasi yang tidak dipenuhi, bentrok antara aparat dengan pihak perusahaan, hingga nyawa melayang menjadi hal yang seolah tak pernah berhenti di salah satu negara produsen minyak sawit terbesar di dunia. Konflik agraria paling banyak terjadi di 5 provinsi, yaitu Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Saya pernah menyampaikan konsesi yang diberikan kepada swasta maupun kepada BUMN, kalau di tengahnya itu ada desa, ada kampung yang sudah bertahun-tahun hidup di situ, kemudian mereka malah menjadi bagian dari konsesi itu, ya siapapun pemilik konsesi itu berikan kepada masyarakat, kampung, desa, kepastian hukum. Saya sampaikan, kalau yang diberi konsesi sulit-sulit, cabut konsesinya. Saya sudah perintahkan ini. Cabut seluruh konsesinya. Di Bengkulu, konflik petani dengan PT Darya Dharma Pratama telah berlangsung selama 26 tahun tanpa ada penyelesaian tegas dari pemerintah pusat maupun daerah. Konflik kembali pecah pada Juni 2023 saat karyawan perusahaan PT DDP diklaim menjarah buah sawit di lahan garapan petani. Konflik ini berujung pada bentrok fisik yang menyebabkan 10 orang warga mengalami luka-luka. Setahun sebelumnya, 40 petani yang berkonflik dengan PT DDP dikriminalisasi dengan tuduhan melakukan pencurian di lahan perusahaan. Berbagai kasus pelanggaran HAM dan konflik agraria antara perusahaan kelapa sawit dan masyarakat di Kalimantan Tengah juga tak kunjung selesai. Save Our Borneo mencatat, setidaknya lebih dari 127 konflik terjadi antara masyarakat dan perusahaan di wilayah Kalimantan Tengah. PT Bumi Sawit Kencana, anak perusahaan Wilmar Group yang berbasis di Singapura, terlibat konflik lahan dengan warga desa Tangar, Kota Waringin Timur selama lebih dari 10 tahun. Kasus penembakan warga saat bentrok dengan aparat keamanan pada 2017 menjadi contoh bagaimana perusahaan ini menggunakan pendekatan kekerasan untuk menyelesaikan konflik. Pada 2018, PT Mustika Sembuluh, anak perusahaan Wilmar Group, melakukan perusakan situs adat Dayak di Desa Pondok Damar, Kota Waringin Timur akibat adanya pencurian buah sawit oleh oknum warga. Perusahaan ini juga dituntut masyarakat atas janji pemberian 20% plasma pada masyarakat yang tak kunjung ditepati. Masyarakat merasa tidak menikmati manfaat dari kehadiran perusahaan yang sudah beroperasi puluhan tahun tersebut. PT Wilmar Nabati Indonesia, anak perusahaan Wilmar Group, juga disebut menguasai tanah seorang warga desa Bapanggang Raya seluas 2 hektar tanpa ada ganti rugi sama sekali. PT Sawit Mandiri Lestari, yang sudah beroperasi puluhan tahun di Kinipan, juga seringkali berkonflik dengan beberapa masyarakat yang mengatasnamakan masyarakat adat Laman Kinipan akibat perampasan hutan adat. Menurut temuan Center for Orangutan Protection dan hasil survei populasi orangutan yang dilakukan oleh Borneo Orangutan Survival Foundation, area perkebunan PT SML diduga merupakan habitat orangutan yang harusnya tidak terjamah ekspansi kelapa sawit. Di Kabupaten Kampar Riau, ratusan pekerja perkebunan bentrok dengan pihak sekuriti perusahaan PT Padasa 6 Utama. Akibatnya, ada 7 pekerja mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Konflik-konflik yang disebutkan di atas tentu hanyalah contoh kecil dari begitu banyaknya konflik yang terjadi. Mirisnya, tak hanya berujung bentrok, konflik seperti ini terkadang juga berujung pada hilangnya nyawa. Bahaya loh yang kalau sudah namanya sengketa tanah, sengketa lahan, bahaya banget. Orang bisa bunuh-bunuhan gara-gara itu. Orang bisa pedang-pedangan gara-gara sengketa lahan. Antar kampung berantem bisa karena sengketa lahan. Rakyat dan perusahaan bisa berantem karena sengketa lahan. Hati-hati, ini hati-hati. Menurut catatan KPA, ada 13 korban tewas dan ratusan orang menjadi korban, serta penganiayaan akibat konflik agraria.
Angka itu merupakan hasil pemantauan KPA sepanjang 2017 terkait kasus sengketa lahan di berbagai daerah di Indonesia. Konflik lahan antara petani warga desa Pagar Batu, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan dengan perusahaan perkebunan PT Arta Prigel Sawit Mas Group berujung duka. 2 petani tewas dan 2 lainnya luka parah akibat bentrok yang terjadi antara kelompok petani dan pihak keamanan perusahaan pada 2020. 2 kelompok warga terlibat bentrok sengketa lahan kelapa sawit di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Bentrokan menyebabkan 1 orang tewas dan 2 lainnya luka. Konflik sengketa lahan antara 2 kelompok warga di Mamuju Tengah juga berujung tewasnya seorang warga. Korban berinisial HM tewas dalam penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok warga yang mengaku pemilik lahan. Penyerangan terjadi ketika HM dan pekerjanya diserang sekelompok warga saat tengah menuju lahan sawit untuk melakukan panen. Di Kalimantan Tengah, tercatat setidaknya 4 kejadian kasus penembakan warga akibat konflik kelapa sawit. Pada 2014, warga desa Penyang bernama Aja Siswanto tewas setelah peluru aparat bersarang di tubuhnya. Kasus ini adalah buntut dari berlarutnya kasus sengketa tanah antara warga sekitar perkebunan dengan PT Agro Bukit sejak tahun 2003. Setahun kemudian pada Juli 2015, penembakan warga kembali terulang di PT Hutanindo Alam Lestari, di mana Chandra alias Pingoy tewas setelah ditembak aparat. Penembakan ini diklaim lantaran korban mencuri sawit milik perusahaan. Pada 2017, catatan LBH Palangkaraya mengungkap sengketa lahan antara warga desa Tangar, Kabupaten Kota Waringin Timur dengan PT Bumi Sawit Kencana. Kasus ini berujung pada penembakan 3 orang warga. 1 orang tewas dan seorang lainnya luka berat dalam bentrokan antara warga dan polisi yang pecah di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Terbaru, pada Oktober 2023, bentrok antara aparat kepolisian dan warga terjadi di Desa Bangal, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Seorang warga bernama Gijik tewas saat aksi menuntut kebun sawit plasma dari perusahaan PT Hamparan Mas Sawit Bangun Persada. Peristiwa berdarah ini adalah puncak dari konflik yang terjadi sejak 16 tahun yang lalu. Polda Kalimantan Tengah buka suara terkait dugaan penembakan warga oleh aparat. Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Eran Munaji menegaskan, personel pengamanan di lokasi tidak dibekali oleh peluru tajam. Terlepas dari itu, hingga saat ini proses investigasi masih berlangsung. PT HMBP sendiri adalah anak perusahaan PT Best Agro Internasional, konglomerasi yang sahamnya dimiliki oleh 2 bersaudara, Rendra Cahyadi dan Winarno Cahyadi. PT HMBP beberapa kali tercatat memiliki rekam jejak yang buruk. Pada 2016, Amnesty International memasukkan perusahaan ini ke dalam daftar perusahaan kelapa sawit yang bermasalah dalam isu perburuan. Dalam laporan berjudul The Great Palm Oil Scandal, PT HMBP disebut memperkerjakan buruh anak, menerapkan jam kerja di luar batas kewajaran, tak mematuhi batas upah minimum pekerja, mengabaikan kesehatan dan keselamatan buruh, serta melakukan diskriminasi gender. Sampai jumpa, salam Universe.